Memang kalau orang sudah mau tenggelam, apapun diraihnya. Jerami mengapung satu biji pun diraihnya, kan begitu. Itulah yang terjadi sekarang sama Hasto Kristianto. Kasihan memang, tapi melihat cara atau narasi yang dibangunnya itu netizen jadi muak dibuatnya. Kenapa kita katakan muak? Pertama, waktu di Pilkada Jakarta dulu dia membawa-bawa Anies Baswedan. Apa yang dibawanya Anies Baswedan? Bahwa yang mentersangkakan, yang menyuruh, yang mendesak Anies ditersangkakan di Formula E itu adalah dari Jokowi. Agak aneh pernyataan statementnya itu. Kenapa saya katakan aneh? Ini dikatakannya seperti begini. Berteduh di bawah pohon rindang tak berdaun. Anjing pontong panjang ekor. Orang botak panjang rambut. Tak sinkron sebenarnya. Kenapa begitu? Jokowi pada waktu dulu itu adalah PDIP. PDIP adalah Jokowi. Andainya saja Kristianto berbisik kepada Jokowi, itu jangan itu ditersangkakan. Kalau dia tidak bersalah, jangan. Kan begitu. Itu satu hal. Kedua, dalam hal ini, dia dalam suatu kesempatan mengatakan berjumpa dengan Novel Baswedan. Dan ini langsung dibantah oleh Novel Baswedan. Bahwasanya pelemahan undang-undang KPK itu sendiri adalah inisiasi dari Jokowi. Jokowi itu yang meminta pelemahan KPK. Jadi sebelumnya kan KPK ini berdiri sendiri, independen, di luar pemerintahan. Sekarang dengan undang-undang yang baru kan masuk ke rumpun eksekutif di bawah perintah presiden. Padahal waktu itu undang-undang masih teringat kita. Undang-undang itu banyak mengundang kontroversi sampai-sampai mahasiswa demo masalah itu. Bukan hanya mahasiswa, kemudian akademisi dan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, akademisi semuanya berdemo pada waktu itu. Dan tak jadi diundangkan tidak disetujui oleh Jokowi, tidak disetujui oleh presiden. Tidak ditandatangani, undang-undang itu tidak ditandatangani presiden Jokowi itu. Tapi yang menginisiasi adalah DPR. DPR yang berkuasa pada waktu itu PDIP, sama dengan Gerindra sekarang. Apapun keputusan yang inisiasi dari DPR yang akan maju, yang akan disahkan itu adalah PDIP pada waktu itu. Dibantah ini oleh Novel Baswedan di sebuah podcastnya. Dikatakan sampai sekarang undang-undang pelemahan KPK yang memasukkan ke rumpun eksekutif itu tidak ditandatangani oleh Jokowi, tapi undang-undang itu sesuai dengan ketentuan juga kalau sudah dibawakan oleh DPR paripurna itu harus diundangkan. Dalam waktu tertentu nanti diundangkan, kan begitu. Kalau tidak ada perpu, tidak ada inisiasi lain dari presiden, karena pembuatan undang-undang itu kan harus persetujuan DPR dengan presiden. Jadi kalau presiden tidak setuju, pada waktu itu presiden cuma diam. Kalau presiden tidak setuju, buat undang-undangnya yang baru atau perpu ataupun apapun nama. Kalau perpu itu adalah hak presiden, hak veto dari presiden. Tapi kabar beritanya, undang-undang yang untuk pelemahan KPK itu lebih buruk dari yang sekarang. Di sekarang sudah diperbaiki sedikit itu, gara-gara tekanan dari publik. Dia mulai mengatakan berita-berita bohong. Makanya saya katakan kalau orang udah tenggelam ini, apapun diraihnya, jerami mengapung pun ditariknya itu. Dan belum lepas ingatan kita, dia sempat membocorkan pidato Presiden Jokowi. Saya akan gigit siapa yang main-main. Saya akan tahu di mana, di sana katanya kan. Dia bocorkan ke publik. Apa itu? Rupanya itu adalah pidato yang dipotong. Pidato resmi Presiden Jokowi pada waktu sesuatu acara. Dalam konteks ini saya tidak membela Jokowi, tidak. Tapi melihat narasi yang dibangun sama dengan Megawati ini sekarang. Dia larang retreat kepala daerah. Padahal kepala daerah itu wajib hukumnya retreat, wajib mengikuti pemerintah pusat, wajib mengikuti Prabowo. Mengemis-ngemis kepada Prabowo. Tapi Prabowo disakiti juga. Sama dengan perjanjian batu tulis dulu. Dikhianati oleh Megawati. Megawati hanya mengatakan dirinya sangat berjasa kepada Prabowo karena mengembalikan Prabowo dari Yordania. Kan itu yang terus digaung-gaungkannya. Terus itu yang digaungkan. Padahal dia sudah mengkhianati Prabowo dari tahun 2014, 2019, berjanji mencalonkan Prabowo, tapi Jokowi yang diusungnya, kan itu yang terjadi. Dan dalam hal ini, saya katakan lagi, saya tidak membela Jokowi, apa-apa. Tapi kenyataannya begitu. Makanya publik muak mendengar narasi Prabowo, mendengar narasi Hasto ini sekarang. Kemudian dia akan membongkar katanya. Akan dibuatnya heboh negara ini dengan statement dia mengatakan membongkar korupsi keluarga Jokowi. Bahkan data-datanya disimpan di Rusia, nggak di sini aja. Kan loak-loak itu. Orang aja ketawa mendengar kok disimpan di Rusia, Raha Hakundini. Ada orang membongkar lah kira-kira tentang berita-berita Jokowi dan keluarganya. Tiba-tiba Raha Hakundini marah sama orang tuh. Ada orang mengupload video. Ini masalah-masalah ini akan dibongkar oleh Hasto karena ditangkap begitu-begitu lalalalah. Raha Hakundini marah. Saya tidak ada menyuruh orang itu membongkar begini. Karena kalau Hasto ditangkap,
Pertama, Megawati akan mendatangi KPK. Nah, sampai sekarang udah berapa hari Hasto ditahan. Megawati masih diam-diam di sana. Kemudian Rakun ini mau membongkar, tak ada dibongkar. Hasto berkuar-kuar di dalam, tangkap keluar Jokowi. Sekarang dia ngomong. Kalau pada waktu dulu, waktu masih berkuasa, masih pecah aja sebelum Pilpres aja lah. Sebelum Pilpres, kalau dia mengatakan itu, membuat hal itu bisa-bisa baru kejadian namanya, baru kasus namanya. Tapi kan tidak. Begitu hak angket mau dilaksanakan oleh DPR, Megawati mengatakan, kita tidak mau menurunkan Jokowi. Aduh, lucu pernyataan-pernyataan dari dedengkot PDIP ini. Kan ada hak angket yang diinisiasi oleh 01, barisannya Anies Baswedan. Kalau PDIP setuju pada waktu itu hak angket untuk mengetahui kecurangan pemilu, jelas-jelas nanti hak angket itu kan bergulir di DPR, karena PDIP masih menguasai DPR kan. Walaupun katanya DPR kemarin masih ada ke arah Jokowinya, kepuasan Jokowi kan 86% kan gara-gara DPR itu dikuasai dia. Tapi itu karena PDI motornya. PDI kan udah pisah dengan Jokowi. Di situ bisa dia jadi motor untuk menggolkan hak angket. Gol itu hak angket. Ada Nasdem, PKS, kemudian apalagi satu lagi koalisi perubahan kan ada 3 itu. PKS, Nasdem, PKB. Kemudian PDI sendiri besar kekuatan pada waktu itu, lebih besar dari koalisi Indonesia Maju yang maju-majukan itu sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Megawati tak mau dia. Saya tidak akan mau melengsarkan Jokowi. Apa-apaan itu? Sekarang nangis-nangis. Itulah yang membuat publik ini resah dan gelisah, dibuat oleh Hasto, membawa-bawa nama Anies lagi supaya dapat dukungan di Pilkada Jakarta saja. Agak awat kita ya melihat perpolitikan yang memuakkan ini.